Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Berselawat kita kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Syahri Kawifra dari kelompok 11 akan mencoba menguraikan materi pada pagi hari ini, yaitu fikih munakahat tentang pengucapan talak 3 sekaligus. Talak 3 adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan niat menjatuhkan talak 3 sekaligus. Baik itu secara sharih maupun itu secara kinayah. Sharih adalah talak yang diucapkan secara jelas dan tujuannya kepada istri dengan menyebutkan subjek talak tersebut. Contohnya, saya talak engkau dengan talak 3. Jelas tanpa ada kaitannya. Kemudian kinayah. Kinayah adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada seorang istri secara langsung, akan tetapi berupa sindiran. Contoh, pergi engkau kepada rumah orang tuamu. Jadi tinjau kepada niat suami terlebih dahulu. Apabila sang suami mengucapkan talak yang berupa kinayah kepada istrinya, maka ditinjau niat seorang suami terlebih dahulu. Apakah benar niatnya untuk menjatuhkan talak atau tidak? Jikalau memang benarnya niat menjatuhkan talak, maka sah, dan jikalau tidak, maka tidak. Berbicara tentang dasar hukum talak bisa kita lihat, talak 3 bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 230. Kemudian masuk kita kepada rukun talak 3. Para ulama berbeda pendapat dalam menyebutkan rukun talak 3. Di antaranya ada yang menyebutkan yang pertama suami yang mentalak, kemudian istri yang mentalak, kemudian ucapan talak atau ucapan perceraian. Ini kita tinjau terlebih dahulu. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ada ucapan itu yang berbentuk sharih, jelas, dan apa yang diucapkan itu jelas tanpa ada kaitannya. Kemudian kinayah berupa sindiran, itu perlu kita tinjau niatnya terlebih dahulu. Kemudian ada juga para ulama yang memasukkan rukun ke dalam rukun talak yang berupa itu balik dan berakal. Orang yang belum balik belum boleh atau tidak sah mengucapkan talak 3. Begitu juga orang yang tidak berakal. Katakanlah itu ia sedang sakit atau sedang mabuk. Sakitnya itu berupa gila atau stres atau bagaimana, atau dalam keadaan mabuk, maka ia tidak sah dalam pengucapan talak. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang pengertian talak 3, dasar hukum maupun rukun talak. Uraian atau materi selanjutnya akan diuraikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan ada lanjutan dari saudara Wifrah, yaitu tentang pendapat ulama tentang bilangan talak 3 sekaligus dan alasannya. Yang pertama yaitu menurut mazhab Imam Maliki. Dari kitab Al-Muwatta dari Imam Malik, telah sampai padaku bahwa Ali bin Talib berfatwa tentang lelaki yang berkata kepada istrinya, engkau haram atasku, maka itu merupakan talak 3. Jadi, pendapat Imam Maliki ini dapat disimpulkan bahwa tidak boleh menjatuhkan talak 3 sekaligus. Tetapi kalau itu terjadi, maka dianggap sah dan berlaku sebagai talak 3. Dan yang selanjutnya adalah menurut mazhab Imam Hambali. Dalam mazhab ini, talak 3 sekaligus juga terhitung talak 3. Hal ini diterangkan dalam kitab Al-Kafi, sebuah kitab fikih mazhab Hambali karangan Ibnu Qudamah yang terdiri dari 3 jilid besar. Dalam jilid 2 ayat halaman 803, beliau berkata, jika seseorang berkata kepada istrinya, engkau tertalak 3,
jatuhlah talak 3 walaupun dia meniatkan talak 1, karena ucapannya itu adalah nas kepada talak 3, tidak ada kemungkinan terhadap yang lain. Selanjutnya yaitu menurut mazhab Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Um jilid 5 138 disebutkan talak itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi secara baik atau menceraikan dengan cara yang baik. Lalu jika suami mentalaknya sesudah cerai yang kedua, maka tidaklah si wanita itu halal baginya sehingga dia kawin lagi dengan suami yang lain. Baiklah, setelah menjelaskan dari setiap pendapat para ulama, maka selanjutnya yaitu tentang pendapat yang terkuat dalilnya yang terdapat dalam makalah ini, atau pembahasan tentang talak 3 sekaligus, yaitu menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab Al-Um jilid 5 halaman 138 disebutkan talak itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi secara baik atau menceraikannya dengan cara yang baik. Lalu jika suami mentalaknya atau sesudah cerai yang kedua, maka tidaklah si wanita itu halal baginya sehingga dia kawin lagi dengan orang lain untuk dijadikan sebagai suaminya.